Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Saya Andrian Kristanto dari SMK Negeri 1 Bawang. Kali ini masih dalam pembelajaran daring ya, mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah semoga kalian dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Tetap jaga kesehatan di rumah, tetap belajar, tetap semangat untuk menuntut ilmu. Kali ini masih dalam pembelajaran teks biografi, melanjutkan KD yang kemarin. Dan untuk pembelajaran hari ini, kalian akan mendapatkan materi tentang menganalisis makna dan kebahasaan teks biografi. Jadi ini kelanjutan video yang kemarin. Sebelum kita mulai, untuk memasuki materinya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di video pembelajaran saya ini, dan share atau informasikan video ini kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga mendapatkan ilmu dari video ini. Baik, langsung saja kita mulai materinya. Ya. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, di sini yang pertama mendata pokok informasi dalam teks biografi. Kemudian yang kedua, menemukan pola penyajian karakter unggul dalam teks biografi. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi kaidah bahasa teks biografi. Jadi ini ketiga indikator pencapaian kompetensi yang nantinya akan kalian dapatkan ya. Baik, untuk indikator pencapaian kompetensi yang pertama, mendata pokok informasi dalam teks biografi. Nah, ini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Jadi yang pertama, salah satu ciri teksnya itu adalah naratif. Pada video sebelumnya sudah sampaikan bahwa teks biografi itu termasuk ke dalam teks naratif ya. Jadi teks yang diceritakan secara kronologis, urutan waktunya jelas, dari awal mulai kelahiran hingga si tokoh ini mendapatkan prestasi-prestasi yang unggul di sana. Kemudian, dalam mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi, ide pokoknya ini tertuang di seluruh kalimat pada paragraf tersebut. Jadi biasanya kalau kalian mencari ide pokok itu berada di kalimat pertama ataupun kalimat terakhir di dalam setiap paragrafnya, kalau teks biografi ini bisa di semua kalimatnya. Kemudian dirangkum atau disimpulkan menjadi satu ide pokok secara keseluruhan. Itu ya, jadi berbeda dengan teks pada umumnya. Kemudian, informasi pokok teks biografi ini pembaca dituntut untuk benar-benar memahami isinya. Jadi sebelum kalian mendata pokok informasinya, kalian harus paham betul isinya itu tentang apa. Misal, pada paragraf yang pertama ini bercerita tentang kelahiran atau awal mula dari si tokohnya. Dari awal kelahirannya diceritakan sampai mungkin beliau ini baru mendapatkan pendidikan. Jadi harus disimpulkan secara betul-betul. Gitu ya. Selanjutnya, kita lihat contohnya. Saya ambilkan masih menggunakan teks dari Baharudin Yusuf Habibie ya. Ini kutipannya, kemudian ada pokok informasinya. Kita baca dulu pokok kutipan paragrafnya. B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama dan gelar lengkapnya adalah Profesor Dr. Ing. Dr. SCMLT Baharudin Yusuf Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi, Abdul Jalil Habibie, dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Habibie menikah dengan Asri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra yaitu Ilham Akbar dan Tarik Kemal. Ya, jadi di sini ada pokok informasinya itu kalian bisa dapatkan di kalimat-kalimat awal kemudian dengan kalimat-kalimat setelahnya ya. Jadi pokok informasinya di sini kutipan paragrafnya itu bercerita tentang B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang dilahirkan di Sulawesi pada tanggal 25 Juni 1936. Ya, jadi tadi di kalimat awal kemudian
di kalimat selanjutnya. Ini merupakan hal yang sangat pokok. Berbicara tentang presiden atau menjadi presiden, kemudian berbicara tentang Pak Habibie ini dilahirkannya di mana dan tahun berapa beliau dilahirkan. Ya, jadi harus dibaca dulu, dipahami kemudian. Kita lanjutkan ya. Yang selanjutnya menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh di dalamnya. Jadi ada beberapa hal untuk menemukan pola penyajiannya. Yang pertama, nah ini, dalam penyajian karakter unggul tokoh, penulis dapat menggunakan cara yang berbeda. Ada yang disampaikan secara langsung dan ada juga disampaikan secara deskriptif. Jadi ada dua hal ya untuk menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh. Jadi saya ulangi sekali lagi, yang pertama secara langsung dan juga ada yang dilakukan secara deskriptif. Dan yang pertama ini merupakan kutipan yang saya ambilkan untuk contohnya itu secara langsung. B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Ini disampaikan secara langsung, dituliskan secara jelas di dalam teksnya. B.J. Habibie menjadi tokoh panutan, ya. Jadi sudah jelas karakter unggulnya itu merupakan panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Ya. Dalam kutipan di atas, penulis menyampaikan karakter unggul tokoh secara langsung. Tadi sudah saya sampaikan, artinya karakter unggul tokoh dituliskan langsung di dalam teksnya. Dalam kutipan tersebut, penulis secara langsung menyatakan bahwa Habibie ini merupakan sosok yang layak dijadikan panutan bagi bangsa Indonesia ya. Itu merupakan kebanggaan karena prestasi-prestasi beliau yang sangat luar biasa di bidang teknologi khususnya dunia penerbangan. Kalian masih ingat itu ya. Nah, kita lihat perbedaannya yang disajikan secara deskriptif. Nah, disajikan secara deskriptif ini ada beberapa hal. Kita lihat ya. Ini kita masih ya. Nah ini ya, bandingkan dengan cara penulisan menyajikan karakter unggul pada kutipan berikut. Kita baca dulu ya. Ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktu untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kemudian fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda dibandingkan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Nah ini, deskriptif. Ya, tidak secara langsung. Pada contoh kedua penulis, tidak secara langsung menyebutkan bagaimana karakter tokoh. Ya, karakter unggulnya itu seperti apa. Penulis menyajikan karakter unggul tokoh dengan mendeskripsikan bagaimana tokoh itu menghadapi masalah keuangan yang dihadapinya. Ya, di kalimat yang pertama, coba kalian baca lagi. Ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Ya, jadi itu lebih unggul ya dibandingkan dengan gaya hidupnya ini berbeda dengan teman-temannya yang memilih musim panas untuk bekerja tanpa mengikuti ujian. Jadi tokoh ia dalam hal ini lebih giat bekerja dan juga mau untuk mengikuti ujian. Ya, jadi disampaikan secara tidak langsung. Selanjutnya, yang disampaikan secara deskripsi selanjutnya, kita lihat contohnya di sini. Ya. Penulis juga menggambarkan watak tokoh dengan dialog tokoh, ya, deskripsi atau digambarkan secara atau melalui dialog. Kita harus menganalisanya dulu, dilihat dari percakapannya. Kita baca dulu contohnya. Saya ingin jadi ilmuwan. Sebenarnya ilmu itu untuk mempermudah hidup. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu membuat hidup manusia menjadi nyaman. Saya berharap kalau saya menjadi ilmuwan, saya dapat membuat hidup manusia menjadi lebih nyaman. Ya, ini disampaikan secara dialog karena ciri-ciri dialog yang pertama ada tanda petiknya, itu ya, dilihat di yang pertama itu, kemudian ada tanda petik dan juga perbuatannya, kata dia seperti itu ya. Mohon maaf di sini banyak sekali gangguan suara ya karena anak saya dan juga rumah saya yang di pinggir jalan ya. Mohon maaf sekali lagi. Kita lanjutkan. Dari dialog tokoh Georgia, pembaca diberi gambaran bahwa tokoh tersebut adalah sosok yang mempunyai jiwa kemanusiaan yang tinggi ya. Kalian lihat di kalimat yang terakhir itu. Saya berharap kalau saya menjadi ilmuwan, saya dapat membuat hidup manusia menjadi lebih nyaman. Nah itu ya. Ini merupakan jiwa kemanusiaan yang sangat tinggi karena
dengan ilmunya atau dengan kemampuannya dia akan membuat hidup manusia lebih nyaman lagi. Itu ya, jadi dilihat dari dialog tokoh. Kita lihat yang lain, penggambaran selanjutnya melalui ya. Mohon maaf. Kita back dulu. Tadi yang ini bukan ya? Yang ini. Ya. Nah, cara tidak langsung lainnya juga bisa dilihat dari penulis menghadirkan tokoh lain. Jadi ini merupakan pernyataan dari tokoh yang lain. Masih di kutipan teks biografinya si George ini ya. Kita baca dulu. Semua anak mama tidak manja dengan uang sebab kami tidak punya uang. Nah, ini merupakan penggambaran berdasarkan pikiran tokoh lain. Ya. Melalui kutipan di atas, Mama Nels, ibu dari George, ini mengatakan bahwa anak-anaknya termasuk di dalamnya George-nya ini adalah anak yang mengerti tentang keadaan orang tuanya. Jadi keadaan orang tuanya yang tidak memiliki uang, kemudian anak-anak ini memahami ya dari pernyataan bahwa semua anak mama tidak manja dengan uang. Maksudnya tidak melulu harus ada uang seperti itu atau membeli jajan dan sebagainya, tidak. Jadi mereka memahami keadaan orang tuanya. Ini dari yang keempat atau yang terakhir ini adalah pikiran tokoh lain ya. Jadi yang deskripsi yang pertama tadi bisa dilihat dari dialog, kemudian dari pernyataan tokoh lain seperti ini, dan juga dari perilaku-perilakunya. Begitu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini indikator yang ketiga, indikator pencapaian yang ketiga, yaitu mengidentifikasi kaidah bahasa teks biografi ya. Kita mulai. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang ketiga. Saya sudah pernah singgung ya di video yang pertama, jadi penggunaan sudut pandang yang dilakukan di dalam teks biografi ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Pronominannya atau kata gantinya adalah ia, dia, atau beliau. Kata ganti ini juga digunakan secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh. Ya, jadi kalau ada nama tokoh itu merupakan penggunaan sudut pandang orang ketiga. Ya. Kita lihat ini. Georgia, putra Papua, sangat menyukai pelajaran fisika. Ia berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Berkat ketekunannya, si jenius dari Papua ini mendapatkan beasiswa hingga ke luar negeri. Meskipun kini telah sukses, OG, begitu biasa dipanggil, tetap menjadi pribadi yang ramah dan tidak sombong. Kita lihat, saya sudah garis bawahi di situ, penggunaan kata gantinya. Ada apa saja? Ya, yang pertama ada kata ia. Ia berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Kemudian ada si jenius dari Papua. Ini merupakan penyebutan nama tokoh yang diganti ya, maksudnya si jenius seperti itu. Mendapatkan beasiswa hingga ke luar negeri. Kemudian ada panggilan lain yaitu si OG, yaitu yang ketiga. OG biasa dipanggil tetapi menjadi pribadi yang ramah dan tidak sombong. Dan juga ada kata dia. Ini merupakan bukti bahwa teks biografi ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Ya, kata gantinya di situ bisa dilihat ada kata ia, dia. Kemudian si jenius gitu ya. Ada panggilan lain seperti OG seperti itu. Sehingga ini merupakan bukti bahwa teks biografi adalah menggunakan sudut pandang orang ketiga. Gitu ya. Kemudian kaidah bahasa teks biografi selanjutnya kita lihat. Ya, jadi teks biografi juga banyak menggunakan kata kerja tindakan menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Ya, jadi kata kerja tindakan ini atau istilah kerennya di dalam bahasa Indonesia itu adalah kata kerja material. Ya, kata kerja material ini ada kata kerja yang bersifat atau menggunakan tindakan fisik. Contohnya belajar, membaca, berjalan, melempar. Kemudian apa lagi? Ada kata berlari mungkin ya. Kemudian ada kata seperti menyapu dan tindakan-tindakan lain yang berkaitan atau melibatkan fisik di dalamnya. Selanjutnya, teks biografi juga menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi secara rinci
tentang sifat tokoh, ya. Contohnya untuk mendeskripsikannya seperti tadi ya, di Georgia itu ada kata genius, kemudian di Habibie juga ada kata rajin, ada kata ulet, mungkin ada kata baik, rupawan, dan sebagainya. Dalam menggunakan deskripsi seringkali penggunaan ada kata sifat yang didahului oleh kopulatif adalah atau merupakan. Ini memberikan sebuah definisi kepada si tokohnya. Habibie merupakan pribadi yang jenius dalam dunia penerbangan seperti itu contohnya. Taruh di dalam kalimat ya. Atau dia merupakan atau dia adalah seorang anak yang ulet di bidang fisika contohnya. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk kaidah bahasa selanjutnya banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami oleh tokoh. Jadi kata kerja pasif ini diberikan untuk menjelaskan peristiwa yang dialami oleh tokoh. Diberi, ditugaskan, atau dipilih. Contohnya Habibie dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian Josa ditugaskan untuk mengajar di sekolah ini. Seperti itu. Dan selanjutnya banyak menggunakan kata kerja mental. Ini berkaitan untuk menggambarkan peran tokoh. Seperti contohnya memahami, menyetujui, menginspirasi, mencintai, seperti itu. Dan kaidah bahasa yang terakhir adalah banyak menggunakan kata sambung, kata depan, ataupun nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Contohnya ada kata sebelum, sesudah, pada saat itu, kemudian selanjutnya sampai hingga pada tanggal, nantinya, selama, dan saat itu. Ini merupakan kaidah bahasa atau hal-hal yang ada di dalam teks biografi. Ya. Jadi itu merupakan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama seperti tadi saya sampaikan bahwa kita mempelajari ada 3 hal. Jadi yang harus kalian dapatkan ya di dalam teks biografi untuk kali ini. Dan yang terakhir, nah ini seperti yang sudah saya singgung pada video sebelumnya. Di sini kalian harus memenuhi ada tugas ya. Ada tugas yang harus kalian penuhi. Yuk kita lengkapi tugasnya ini ya. Nah, tugasnya nanti kalian bisa kalian bisa dapatkan di link deskripsi yang sudah saya siapkan di bawah ya. Ada file atau lembar kerja peserta didik LKPD mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi kalian harus lengkapi itu. Nanti sebelum kalian kerjakan juga kalian harus melengkapi nama, absen, kelas seperti itu ya. Nanti kalian bisa dapatkan file ini di link deskripsi yang kalian bisa unduh ya. Nanti kalian akan diarahkan ke blog saya, nanti akan saya jelaskan lagi. Dan tugas ini sifatnya adalah tugas individu. Jadi tidak boleh dikerjakan secara berkelompok karena masih dalam social distancing sehingga tugasnya berjenis individu. Seperti itu ya. Karena harus nanti baca dulu petunjuk kerjanya seperti apa, itu sudah ada 5 poin harus kalian baca dulu ya sebelum mengerjakan tugas-tugasnya yang ada di bawahnya. Nah, nanti setelah kalian menuju link deskripsi, kalian bisa langsung klik saja di situ, kemudian nanti kalian unduh ya. Unduhnya itu di sini. Jadi nanti seperti ini ya, seperti biasa. Saya kira kalian sudah paham dengan blog saya. Tulis saja nanti atau kalau di link deskripsi itu tidak bisa kalian atau tidak bisa langsung masuk ke blognya, nanti kalian bisa saja langsung tuliskan di Google seperti biasa tulisannya Rian seperti itu ya. Atau kalian bisa ketikkan ada alamat blog saya seperti itu, ada andriankristanto.blogspot.com. Kemudian pilih postingan. Ya, pilih postingan pada Minggu 29 Maret tahun 2020. Pilih postingan itu ya. Jangan sampai salah pilih postingan, nanti kalian tidak ketemu dengan link untuk mengunduh filenya. Kemudian di laman itu juga kalian kemudian kirimkan ya, unggah di situ ya. Klik di situ. Nanti kalian akan diarahkan ke Google Form seperti biasa. Nanti kalian isikan nama, nomor absen, kelas, kemudian baru kalian unggah filenya itu. Unggah filenya itu. Jadi kalau kalian sudah rampung untuk mengerjakan, langsung saja diunggah di situ gitu ya.
Jangan sampai lupa untuk mengunggah. Nanti kalau kalian lupa mengunggah, otomatis nilainya nanti tidak akan keluar seperti itu. Ya. Sekali lagi, nanti kalian ketika sudah mengklik di link deskripsinya di YouTube saya ini, kemudian akan diarahkan kepada blog saya, kemudian cari postingan yang Minggu 29 Maret tahun 2020, unduh filenya di situ. Tadi filenya seperti tadi, kemudian unggahnya juga di situ, gitu ya. Nah, ini merupakan tugas kalian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa sekali lagi klik subscribe, kemudian like, dan juga komen. Oh iya, satu lagi ya. Karena sekarang harus komen ya untuk apa namanya, untuk absensi, karena saya belum tahu nanti siapa saja yang bisa apa namanya menyaksikan video ini, sehingga jangan sampai lupa untuk komen di bawah ya, komen di bawah untuk absensi. Demikian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.